きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Setelah Bofuril memenangkan pertarungan besar itu, kini Bofuril mengadakan pesta perayaan atas kemenangannya. Dan rooftop gedung Bofuril yang awalnya hancur berantakan saat dibuat duel oleh Umemiya dan Jika Tagishi, kini sudah kembali tertata rapi, bahkan dijadikan tempat untuk mereka pesta. Di halaman pertama kali ini memperlihatkan Kiryu menanyakan ke Mirai, apakah itu payung satu-satunya? Mirai pun menjawab, iya, tapi Teisuke juga punya. Lalu terdengar suara berisik di arah pintu tangga rooftop itu. Mirai pun menyadari kalau Sakura sudah kembali. Sesampainya di atas, Sakura dan teman-temannya pun sudah membawa barang yang mereka butuhkan, seperti halnya kursi dan payung. Dengan jahilnya Teisuke, membawa payung pun sampai mendesak Sakura dan teman-temannya. Itu pun membuat Sakura kesal dong untuk Teisuke menghentikan ayunan payung itu. Kiryu melihat itu pun sampai heran dong apa yang dia lakukan. Bahkan teman Sakura pun berteriak, "Hei, mari kita siapkan semuanya. Kita akan segera mulai." Dengan Mirai nyengir dan melihat teman-temannya, Mirai pun lalu mengatakan dalam hatinya, sudah sekitar sebulan sejak hari itu adalah pertempuran pertahanan terbesar yang dilakukan Furin sepanjang sejarahnya. Dan entah bagaimana kami berhasil menang. Kota itu rusak parah, namun kami memulai memperbaiki segera hari setelahnya. Pertempuran terjadi di wilayah yang sangat luas. Butuh waktu yang lama untuk memperbaiki kota. Dan hari ini akhirnya tiba-tiba Mirai pun dikagetkan dengan teriakan Umemiya menggunakan pengeras suara bahwa acara sudah dimulai. Dan ini lalu beralih ke Umemiya. Umemiya pun sudah menyambut semua orang yang sudah datang ke situ dengan mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah datang ke Bofuril. Hiragi yang berada di kerumunan itu pun sampai kesal dong dengan orang-orang untuk diam dulu karena berisik sekali. Umemiya pun masih dengan sambutannya, dengan perkataannya, untuk semua orang-orang di Furil, terima kasih kalian semua melakukan hal yang menakjubkan. Itu semua karena kerja kerasmu. Kota kita aman dan perbaikan berjalan sempurna tanpa hambatan. Dan meskipun pertarungan ini hanya melibatkan kehidupan kami, mereka tetap dengan ramah hati meminjamkan kita beberapa tinjunya untuk berjuang di pihak kita. Terima kasih kepada Sistoren, Robo Ijisa, dan Gravel. Mendengar itu mereka pun menjawab, Tomiyama, ya. Kanji, ya, jangan khawatir Bung, karena anggota Gravel gugup dan gelisah. Susuri pun menenangkan mereka untuk semua tenang, karena tidak apa-apa. Umemiya pun masih dengan perkataannya, tanpa bantuan Anda, kami tidak akan berhasil. Kami tidak akan mendapatkan hari-hari damai kami. Sebagai wakil Furil dan untuk masyarakat kota kami, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sekali lagi. Umemiya pun lalu merundukkan badannya dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan mereka semua. Dengan para ketua geng yang membantu Furin pun dengan senyuman bahagianya melihat ke arah Umemiya. Umemiya pun masih dengan perkataannya, kami telah menyiapkan sedikit sesuatu untuk membalas kalian semua. Umemiya pun lalu memulai acara pesta ucapan terima kasih itu. Hiragi, Tetsuba, Momoshi, dan Mitsuki pun mendengar itu sampai heran dong dan mengatakan. Hiragi pun mengatakan, Umemiya secara harfiah menyebutnya pesta terima kasih. Tetsuba Kino pun sangat harfiah. Mitsuki sangat literal. Momoshi sangat. Umemiya pun masih mengatakan bahwa semua orang di kota juga ingin menunjukkan penghargaan mereka, karena mereka di situ juga ingin mengucapkan terima kasih ke mereka semua.
dan juga membawakan banyak makanan. Umemya pun juga tak lupa menyambut Kotoha dengan ucapan terima kasih. Mendengar itu, Kotoha pun sampai kesal. Apa-apaan sih si idiot itu? Umemya pun juga memberitahu ke mereka semua kalau di rooftop sudah menyiapkan sate yang sedang dipanggang, ditambah sayuran yang ditanam Umemya sendiri. Umemya pun lalu menyuruh mereka semua untuk makan, minum, dan menikmati hidangan yang sudah ada. Mereka pun lalu berpesta pora. Tim Sakura pun yang memanggang sate di rooftop itu. Karena teman Sakura jahil, Sakura pun dibiarkan sendiri untuk memanggang sate itu. Dan temannya pun lalu duduk untuk makan dan minum. Dengan perkataannya untuk Sakura cepat memanggang sate dan sayuran Umemya itu. Sakura pun sampai kesal dong. Kanji pun dari kejauhan memanggil Sakura. Dengan perkataannya, karena masih banyak kerumunan orang untuk nanti bertemu saja. Mendengar itu, Ansei pun menyuruh Sakura untuk pergi saja. Karena banyak orang yang menunggu Sakura dan teman-temannya yang akan menggantikan Sakura. Dengan begitu, Sakura pun lalu mendekati teman-temannya dan lalu menghantam mereka saja. Dengan perkataan Sakura, seharusnya sejak awal kalian jadi relawan, cok. Setelah itu, Sakura pun mendekat ke Kanji, Susuri, dan Tesuba. Dan mereka pun lalu bersula. Sakura pun tak lupa mengatakan terima kasih kepada Kanji dan Susuri. Karena mereka benar-benar membantu Furin. Kanji pun menjawab tidak apa-apa. Karena Sakura dan teman-temannya sudah membantu Robo Ichisa pada saat itu. Susuri pun juga menjawab terima kasih telah mengandalkan kami. Kanji pun lalu bercerita ke mereka semua bahwa Sakura beberapa hari setelah perang datang ke Robo Ichisa dalam kondisi bagus hanya untuk mengucapkan terima kasih. Sakura pun sampai kesal dong dengan perkataannya seharusnya tidak memberitahu hal itu. Tesuba pun juga mengatakan, oh iya, aku juga mendengarnya. Susuri pun juga mengatakan, dia itu sangat sopan sekali. Dengan bahagianya, Tesuba pun juga sangat senang sekali. Karena Kohainya boy yang sangat baik. Susuri pun lalu menyaut. Tapi meskipun itu, dia tetap jelek dalam bermain video game. Sakura pun sampai malu dong dan mengatakan, itu karena orang ini jadi sangat baik. Aku bisa menang jika aku berlatih. Nire pun menjawab, kalau begitu mari berlatih di tempatmu Sakura. Suo pun juga mengatakan, tapi aku tidak percaya. Sakura punya nilai gamer untuk itu. Sakura pun jadi semakin kesal dong dan mengatakan, seperti yang aku katakan, jika aku berlatih, aku akan. Belum selesai mengucap, Sakura pun dicolek dari belakang. Sakura pun lalu menoleh, dan itu adalah Tomiyama Choji dan Toganjo. Mereka itu hanya ingin menyapa Sakura saja. Karena terakhir kali setelah Sakura berkunjung ke Sea Storm untuk mengucapkan terima kasih telah membantu perperangan saat itu, Togam dan Choji belum bertemu lagi dengan Sakura. Togam pun dengan tersenyum juga mengatakan ke Sakura bahwa luka-luka Sakura juga terlihat sudah sembuh. Dengan begitu, Sakura pun malah jadi salting dong dan mengatakan untuk mereka semua minggir saja dan berhenti untuk senyum-senyum. Belum selesai mengobrol, karena Choji melihat barbecue yang sudah dipanggang, Choji pun lalu mengajak Togam untuk ikut mencobanya. Togam pun sampai heran dong, padahal roti yang diambil Choji masih banyak. Namun itu karena Choji sudah terobsesi dengan roti lezat yang Umemiya kasih saat selesai pertarungan Sea Storm dan Bofurin saat itu. Dan Choji juga sudah berjanji bahwa akan mengunjungi toko roti itu lain kali. Maka dari itu, Choji tak menyangka bisa mendapatkan kesempatan untuk mencobanya lagi. Nira yang melihat itu pun senang dong, karena mereka pada menyukainya. Kanji, Susuri, dan Tesuba lalu mendekat ke mereka berdua. Kanji dan Susuri pun lalu menyapa Togam, karena sudah lama tak bertemu.
Nirai pun lalu memperkenalkan Tomiyama Choji ke Kanji dan Susuri bahwa dia adalah ketua si Storm. Choji pun juga menyapa halo dan lalu membagikan roti yang dia ambil. Karena Kanji sudah mendengar dan tahu banyak tentang Choji, Kanji pun lalu memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah ketua Robo Ichisa. Susuri pun tak lupa juga memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah pemimpin Gravel. Kanji pun juga senang sekali bisa bertemu mereka semua di pesta itu dan mengajak semua menjadi teman seperti dengan Furin. Kanji pun juga menyuruh Choji untuk mengunjungi kotanya. Choji pun juga tak sabar ingin mengunjunginya. Dan Kanji juga mengatakan ke Susuri bahwa Choji itu adalah monster di balik itu semua. Sakura yang melihat Nirai sampai terengah-engah, Sakura pun lalu menanyakan ke Nirai, "Kenapa kok itu, Cok?" Nirai pun menjawab bahwa itu adalah momen bersejarah karena orang-orang itu semua harusnya menjadi musuh, tapi mereka semua saling mengobrol santai dan berteman baik. Mendengar itu, Sakura pun lalu melihat ke mereka dan sedikit tersenyum. Tesuba pun juga tak lupa ikut menyaut obrolan mereka dan mengatakan bahwa Tomiyama Choji itu sangat luar biasa sekali karena Choji bukan mengalahkan 2 orang Noroshi saja, tapi juga mengajar semua musuh di depannya sendirian. Bahkan Choji itu seperti one man army, seperti yang dikatakan Mizuki dan Momoshi bahwa Choji itu seperti singa yang mengaum. Bahkan Mizuki pun terkejut Umemiya bisa menang melawan Choji, dan Momoshi pun tak akan pernah melawan orang seperti Choji itu. Dengan lucunya, Choji pun menjawab dan mengatakan ke Togam bahwa dirinya melakukannya untuk teman mereka. Togam pun lalu mengatakan, "Karena Sakura telah meminta bantuan ke kami, maka kami harus mengeluarkan kemampuan terbaik kami." Sakura pun sampai nyengir dong dan mengatakan, "Bagaimana dengan orangmu yang lain? Seperti yang matanya tajam itu." Nirai pun mengatakan, "Sako ya, dia ada di sini kok." Suo pun juga mengatakan, "Dia juga datang." Togam pun menjawab, "Ya, dia di sini, tapi jangan menggoda dia terlalu buruk." Sakura melihat Togam seperti itu. Sakura pun lalu mengatakan, "Kenapa lagi? Kau tersenyum-senyum seperti itu?" Togam pun menjawab, "Aku hanya penasaran tentang apa yang akan terjadi di sisinya." Dan terlihat Sako dan Hiragi berdiri berdua, namun mereka hanya diam saja. Inugami yang melihat itu pun sampai heran dan mengatakan, apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka tidak mau bicara satu sama lain? Mereka berdua cuma berdiri seperti kayu selama 15 menit. Kaji DKK pun hanya diam dan melihat ke arah Hiragi dan Sako saja. Inugami pun juga mengatakan bahwa Togam dan Choji cukup baik karena memberi kesempatan untuk mereka berbicara. Namun Arima dan Numa pun tidak tahu tentang apa yang terjadi dengan Sako dan Hiragi. Hanya saja yang Arima tahu, mereka satu SMP dan mereka berdua tersingkirkan saat pertarungannya karena Sako tidak pernah cerita dengan Arima dan Numa. Dan malahan Inugami yang banyak tahu tentang Sako karena Sako bercerita dengan Inugami. Enomoto pun lalu menyuruh Kaji untuk membantu mereka mengobrol karena Kaji pernah masuk SD dan SMP yang sama. Namun Kaji pun menolaknya karena menurut Kaji itu masalahnya Sako. Maka dari itu Sako harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu beralih ke Sako. Sako pun merasa canggung karena Sako masih bingung akan memulai berbicara dengan Hiragi dari mana. Namun karena minuman Sako yang dia bawa tak terasa sudah habis, Sako pun lalu memulai berbicara. "Hiragi, aku akan mengambil minuman. Apa kau mau?"
Hiragi pun sampai kaget dong. Hah? Sako pun mengatakan, kenapa? Apa? Hiragi pun menjawab, hanya saja kau sopan banget. Kau tidak pernah berbicara seperti itu padaku. Sako pun jadi salting dong dan mengatakan, ya jelas, aku tidak selalu teriak-teriak. Hiragi pun sampai bingung dong dan mengatakan dalam hatinya, setelah ku pikir-pikir, aku merasa mungkin dia pernah bersikap sopan. Tapi aku sedang sangat marah, jadi aku tidak begitu ingat. Tunggu, tapi dia membenciku kan? Dia membenciku sampai kami bertarung duel. Apakah terjadi sesuatu setelah itu? Apakah aku mengatakan sesuatu kepadanya? Apa yang kukatakan? Sako yang melihat Hiragi terlihat sampai bingung, Sako pun sampai tertawa. Dari situ, Sako pun lalu mengatakan unek-uneknya ke Hiragi dengan perkataannya, setelah kami bertarung satu sama lain, aku mencoba untuk pergi dari Sea Storm. Aku bergabung dengan mereka karena aku marah padamu. Namun kemarahan itu hanya didorong karena aku memproyeksikan perasaanku padamu. Dan aku sudah menyadari sejak lama, aku hanya marah ketika situasi tidak berjalan sesuai yang aku mau. Aku menyalahkanmu. Semua itu, Bri, karena Sako masih teringat perkataan Kaji saat itu, bahwa Hiragi tidak membutuhkan Sako lagi. Lanjut perkataan Sako, itu hanya dendam yang tidak berguna yang aku ciptakan dengan melampiaskan kesalahanku padamu. Tapi tetap saja, aku putus asa. Aku cuma fokus melawanmu. Aku pura-pura tidak melihat kebenarannya. Tapi saat kita bertarung, rasa bersalah membuatku tak bisa lagi berpaling. Lalu aku tak percaya betapa geringsnya aku. Aku ingin menggali lubang dan mengubur diriku di dalamnya. Hiragi pun lalu mengatakan, tapi kau tidak menyerah. Sako pun mengatakan lagi, setelah pertarungan melawan Furin, tim kami saling berkelahi. Seluruh unit mulai hancur. Aku mengabaikannya saja dan ingin pergi. Tapi saat aku mencoba pergi, satu Gohaiku menarikku dan memarahiku tepat di depan mataku. Sesuatu yang dulu tidak bisa aku lakukan, kini dapat dia lakukan dengan mudah. Aku menyerah. Aku tersesat. Tapi berkat ucapannya, aku menyadari kalau tempat ini dan orang-orangnya menjadi tidak tergantikan dalam hidupku. Ditambah lagi saat aku melihat mereka berdua tidak pernah lari dari kesalahan dan memilih tetap menghadapinya, aku pikir sudah seharusnya aku menghadapi diriku sendiri juga, meski itu menyakitkan. Dari situ Sako pun lalu mengatakan ini, Hiragi, kau tidak bersalah. Semua ini salahku. Aku benar-benar minta maaf. Dengan ucapan dalam hati Sako, akhirnya aku bisa mengucapkannya. Hiragi melihat itu pun dan akan mengucapkan Sako. Baru mengucapkan saja, Inugami pun bersin dong. Sampai mereka semua yang menguping pun sampai malu. Arima pun sampai kesal dengan Inugami. Kenapa kau itu bisa-bisanya di momen seperti ini? Inugami pun dengan santainya menjawab, ya mau gimana lagi? Tidak ada orang yang bisa menghentikan untuk bersin. Sako pun lalu berteriak dong, kalian ini kenapa sih, cok? Mereka pun lalu kabur saja dong. Dah selesai, sampai di sini ya Bre. Lanjut nanti ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sawer juga boleh loh. Link di bio.